astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama lil alimin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kiram syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil him waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu majelis Riyadhul Jannah, dalam rangka kita mengikuti daripada pengajian rutin kita. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan Allah jadikan kita berataan istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam bermajelis, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir, dan mudah-mudahan Allah taala jadikan kita berataan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita, apabila ada keluarga kita, abah kita, mama kita, ya kalau dan handai taulan kita beretaan ada nang sakit alias nang garing, disembuhkan Allah ta'ala penyakitnya beretaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasulullah, kita sabarataan nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah nanti menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita menjadi hamba-hamba pilihan gunai. Ya kalau di antara sekian banyak orang, kita nang dipilih Tuhan untuk mengkaji daripada ilmu fikih, yang mana di dalamnya akan kita muat kajian terkait dengan makrifat. Ya kalau karena wajar aja bang, kebanyakan manusia itu kada tapi mau, bahkan kada tertarik dengan kajian ini. Ya kah, kebanyakan toh. Dan motif kada tertariknya tuh macam-macam. Ada ketakutan tanpa dasar. Artinya
Jangan sampai gila aja. Mayo-mayo anangin toh. Nah itu kan rasa takut, ketakutanan tanpa dasar. Ya kalau iya, artinya desim iblis yang senantiasa menggoda kita. Ada juga orang yang disilaukan dengan dunia. Daripada aku bermajelis baik aku beremian. Ada juga orang yang apa ngarannya mental block. Inya bisi mental tuh rendah. Ya kalau aku ini kada sampai ibadah masih kurang, zikir kurang, istiqamah kurang. Aku ini kada pantas menerima ilmu makrifat. Ya kalau berarti pada dirinya itu terdapat mental block. Itulah yang menyebabkan kenapa orang itu kada berjalan, orang itu di situ-situ aja, orang itu stagnan hanai. Ya kan marehan perjalanan rohaninya itu stagnan. Maka orang-orang yang seperti ini diancam oleh Tuhan di dalam Al-Qur'an dan ada 19 ayat. Itu nang aku tahu, belum lagi nang aku kada tahu, ada 19 ayat di dalam Al-Qur'an yang secara tersurat memberikan peringatan kepada orang-orang yang kada makrifat kepada Tuhan. Di dalam Al-Qur'an dipadahkannya gunai. Walaqad darona katsiran minal jin wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum uzunain la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini ayat Quran. Walaqad lil jahannam katsiran minal jin wal ins. Telah banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam Pak Irwanai dari golongan jin dan manusia. Banyak kunai. Dan itu kasiron. Kasiron itu 90% di antara manusia ini masuk ke dalam jahanam. Minal jin wal ins, ya kah, daripada golongan jin dan manusia. Tapi kita sudah paham bahwa surga dan neraka kada terkait dengan tempat. Maksudnya hatinya akan sempit di akhirat. Nah, kenapa jadi kebanyakan daripada manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Pertama, mereka itu berisi hati. Tapi hati mereka kada memahami apa yang ada di sebalik alam ini. Memandang alam mai. Ya kalau Isal kan didele, aku ingat Isal aja lagi. Memandang alam nih hingga alam nih aja gunai. Nah, kadang memandang siapa nang di sebalik alam itu. Nah, itu ngarannya kebanyakan manusia itu kayak itu bujur kalau gon. Ya kah? Kebanyakan manusia itu memandang alam ya alam aja, tetapi kadang memandang siapa nang di sebalik alam itu. Siapa muharik dalam setiap kejadian pada tiap-tiap alam. Maka walaqad darana lil jahannam katsiran. Telah sebagian besar daripada manusia dan jin itu masuk ke dalam neraka. Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Pertama, inya berisi hati, tapi hatinya kada memandang. Ya kah? Walahum ayun, mereka itu bisi mata, la yubsiruna biha, tapi kada melihat dengan matanya. Nah, maka maksudnya di sini gunai la yubsiruna biha, inya bisi mata tapi kada menggunakan matanya. Itu maksudnya apa? Matanya itu hanya sekedar ro'a. Jadi melihat tuh ada dua lapis. Ada ro'a, ada absor. Kalau ro'a ini mata zohir melihat nang zohir. Ini mata aku ini melihat lemari, melihat kipas angin, melihat lampu. Itu ngaranya ro'a. Kita melihat umpamanya tiang listrik. Tinggi na tiang listrik tuh nah. Itu ro'a. Nah, ro'a itu menggunakan mata zahir. Tapi kalau absor, itu kita melihat tapi menggunakan mata pada alam malakutiyah, ya kah? Atau mata batin, terbuka mata batinnya. Nah, tapi ini maksud mata batin ini bukan kayak nang di TV bahari tenang. Silakan kamu berpejam.
Apa yang kamu lihat? Bayangan putih pak. Tanya orang di DKI ya kalau membukakan mata batin namanya. Nah ya kalau ini maksudnya absor. Jadi ada ro'a, ada absor. Nah ini belum ke kitab lagi gunai. Ro'a itu memandang dengan mata zohir ini. Aku melihat buku ro'a tuh bentuknya buku. Aku melihat sejadah ro'a. Nah, ro'a dengan mata zohir berarti melihat alam mulki. Nah, apabila orang itu penglihatannya hanya sebatas pada alam mulki, dijamin orang itu banyak lalai kepada Allah. Pasti gunanya. Tapi kalau dia menggunakan absor, menggunakan mata batin, karena memandang hakikat ini batin, secara zohir kita pandang ini baju. Tapi mata batin kita bisa memandang ini kapas sebenarnya. Karena kita paham baju dari benang, benang dari kapas. Nah, maka kita kadang akan melihat kapas di sini dengan mata zohir kita. Tapi kita akan melihat kapas dengan mata batin kita. Kita tidak akan melihat kapas di sini dengan absor kita, dengan ro'a kita. Tapi kita akan melihat absor kita ada melihat kapas di sini dengan basar kita. Aku kurangi dikit volumenya lah. Mendengar ya kalau netizen lah aku mau ngurangi. Ini ama ada. Dah. Jadi walahum ayun gitu kan. Inya bisi mata la yubsiru nabiha. Tidak yubsiru. Berarti absornya itu kada nah. Bila hati ini absornya itu kada aktif, lakot darona lil jahannam, masuk ke dalam neraka. Jahannam di sini maksudnya bukan dicemplung. Paham ya kalau neraka yang kita jelaskan semalam sudah. Walaupun duduk behigaan di padang mahsyar berdiri behigaan dah. Ya kalau nang ini nikmat, nang ini sakit, udah itu maksudnya. Nah, kada perlu lagi aku mengulangi lah. Jadi cukup di situ aja. Nah, insyaallah ini bisa diambil. Kemudian walahum ayun, walahum uzun. Inya berisi dua telinga. La yasma'u nabiha. Inya kada mendengar di balik itu. Maksudnya pendengaran nang lapis kedua. Pendengaran bukan dari sisi mulki tapi dari sisi lahut. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Karena binatang tuh bisi matanya melihat yang batin, yang zahir aja. Sebagaimana kita bisi mata, ya itulah apa bedanya binatang. Binatang melihat pohon, kita melihat melihat pohon. Binatang melihat daun, kita melihat daun. Apa bedanya? Kita lawan binatang. Kalau nang dilihat hanya zahirnya saja. Nah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa? Kalau binatang wajar inya melihat pohon hingga pohon aja karena inya kada bakal. Tapi manusia sudah diberi akal, ya sama aja kayak binatang. Terlalu banget pada binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka itu terlebih hina daripada binatang. Maka siapa yang tidak mengaji ma'rifat, maka tidak ubahnya seperti binatang. Jadi jangan kita menghina-hina. Itulah, wah coba gila kan ikan. Padahal ilmu itulah yang disampaikan Nabi, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal daripada agama ma'rifat, akhir daripada agama ma'rifat. Siapa yang memadahkan ini? Nabi. Tiba-tiba kita memadahkan jangan mengaji ma'rifat, ikam gila, berarti menghina apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Selesai. Kayak Pak Mang Eko. Mang Eko lah. Jelas-jelas anak. Menghina apa yang disampaikan Nabi. Bagon. Kau jangan mengaji ma'rifat ya. Tuh jangan si Ano tuh aja.
palalau di mikrofon masjid. Ketinggian. Sekarang pertanyaannya Han, adalah orang yang sama sekali kada pernah mengaji ma'rifat, tiba-tiba inya gila, ada? Kan selesai itu. Kenapa harus ma'rifat menjadi kambing hitam? Orang yang sama sekali kada pernah mengaji ma'rifat, orang yang sama sekali kada pernah bersentuhan dengan ma'rifat adalah gila. Nah, alhamdulillah jelas lah baiklah ini. Nah, gon. Kenapa jadi ma'rifat dikambing hirangkan? Kan kayak itu. Nah, pahami bujur-bujur ini gun lah. Kita malam ini insya Allah akan ya, walaupun kadang kitab aku tuh hendak meningkatkan level guna ya. Nah, jadi kayak ini. Kenapa kita ada kitab dulu? Ya kalau Pak Irwan, karena ilmu juga. Selama ini nang sudah kita jalani kajian tentang ma'rifat, mulai membahas kitab Darun Nafis, ya kah? Sebelum membahas kitab Darun Nafis, kita membahas kitab Risalah Ilmu Tauhid yang dikarang oleh Abah Guru Mukni Abul. Nah, kemudian Darun Nafis, kemudian sekarang kitab-kitab berincong beriringan dengan kitab Asrarus Shalah, ya kala. Nah, apa yang kita pelajari selama ini? Itu untuk membersihkan Pak Irwan segala macam bentuk kekotoran yang di dalam hati kita. Ibaratnya di dalam hati itu amang Irwane ada nur, ada cahaya, ada lampu. Pian tahu kalau lampu teplok bahari lampu buat apa? Lampu semprong. Api nang di dalam lampu semprong itu mencerunong aja. Tapi kalau semprongnya latat, apa yang terjadi? Sia-sia api di dalam semprong itu. Karena jadi hasil api di dalam semprong itu. Karena semprongnya latat. Ya kah? Nurnya ada tapi terhijab dengan latatnya semprong itu. Maka apa yang terjadi? Kelihatankah nur api di dalam itu karena dilapisi dengan semprong yang latat itu? Tidak kelihatan. Nah, maka apa yang dimaksud dengan latatnya semprong itu apa? Sakit hati. Bila ada rasa sakit hati, disitulah latat semprong. Pak Irwan, contoh. Selama ini, ya kalau Pak Irwan, apabila kita ini berisi kelebihan pada orang, pintar pada orang, lalu kita merasa bangga, wah pintar aku pada inya. Ya kalau lalu kita kikis itu sedikit demi sedikit, bukan ikam nang pintar, tajali sifat ilmu Allah pada dirimu sehingga ikam berarti kada mengakui lagi dah kepintaran kita dah satu dah. Asalnya ya kalau gon kita nih merasa lebih handsome daripada orang lain umpamanya. Kalau bang punya aku nang hirang kayak ini kayak itu perasaan, iya dia jakon nih, ya kalau lalu kita pandang, oh ini bukan aku nang handsome nih, ya kalau tapi tetesan nur jamalillah pada diriku, Tuhan lain aku, Tuhan tajali sifat jamalullah pada diriku, ya kah? Maka alhamdulillah tuh nyaman-nyaman aja ya kalau. Nah, ya kah? Kada lagi kita mengakui bahwa kita nang berisi kegantengan umpamanya. Ada dabang bubun Radul Jannah ini tawaduk berataan ya kalau. Nah, hilang dah. Kita umpamanya harat bebacaan. Oh, ini tajali sifat kalam Allah. Habis dah hanai. Akhirnya beritaan yang ada pada diri kita hilangkan, kita serahkan kepada Allah. Lalu pandang beritaan ya kah? Itu satu. Yang kedua, kita merasa kelompok kita lebih baik pada orang karena kita taat. Padahal gubernur itu maksiat. Oh, kita lebih baik pada orang. Kan meninggi pulang nih. Aku majelis dah. Rutin kami ada grupnya dah. Ya kalau bermajelis, ada ingat ada bermajelis. Kalau turun, aku lebih baik daripadanya. Kita hilangkan, itu pulang. Ya kalau han, inya nang kada bermajelis siapa muhariknya? Allah. Aku nang bermajelis, siapa nang muhariknya? Allah.
Kita Islam, buhannya kada Islam, bom mencuci maki asalnya. Oh, akun Islam bertauhid itu musyrik syirik. Padahal siapa di balik itu? Allah. Kada mengiktiraf pulang kita. Oh, ada lagi iblis yang kita benci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal iblis itu kerja sama lawan Tuhan deh. Waktu di alam sana. Coba, iblis berdoa, ya Rabbi bima agwatani, engkau telah menyesatkan aku, la uzaina lahum fil ardi, aku akan hiasi dunia. Ya kalau, nah, dan aku akan sesatkan manusia, dan panjangkanlah umurku beserta anak keturunanku sampai hari kiamat. Dikabulkan doa iblis. Mun kada ma'rifat, kada pacangan, sa cucu-cucunya dikabulkan Tuhan. Coba kita ini kurang ma'rifat, berdoa bihaqi, duit 1 miliar, belum juga dapat boleh. Tapi mudah-mudahan kayaknya dapat. Padahal habis deh sampak doa tawasul ila hadrati bihaqi majelis, baca manakib hari-hari. Iblis sekali aja kada pakai tawasulan iblis. Ya Rabbi bima agwaytani la uzilhum fil ardi, berikan kepadaku kayak itu hajat anak keturunan yang umur panjang sampai hari kiamat. Kalau pang sebelum bupadah kayak itu baca salawat kah iblis dahulu dengan berkat kebaikanku kah, dengan kemuliaan orang-orang kada bepandir aja iblis. Naam je Tuhan. Apa kada kon itu pun. Kayak itu ternyata kerjasama iblis lawan Tuhan untuk menguji manusia. Dahulu kita caci iblis. Bila ada orang besar iblis, ya. Ternyata iblis pun baik. Kada kita benci. Hilanglah kebencian di dalam hati kita. Berarti pertama kada mengakui kelebihan kita. Ya kalau yang kedua menghilangkan kebencian kepada siapapun pada diri kita. Dua dah. Nah, sudah mulai lingai dah nih. Ya kalau kita tabasi ini sahabat sesabatan nih Pak Irwan, penggelikitan. Iya kan? Melihat Tuhan dari sisi muhariknya. Nang ketiga, keyakinan nang salah. Tuhan dipengaruhi oleh doa kita. Berarti kita tuh iktikad nang salah selama ini. Menyembah makhluk karena sesuatu nang bisa dipengaruhi oleh sesuatu nang lain berarti makhluk. Kita kekes pulang itu. Ya kalau itu 3 dah. Ya kah? Nang keempat, menghadapi hinaan orang. Dahulu ketika kita disebut orang bungol, sarik kita. Tapi ternyata kita ini 0. Ketika orang menyambut bungol berarti orang itu baikan. Ya kalau kita kan 0 kan. Sambut orang bungol, orang beri 50. Seharusnya kita ini 0. Zolim orang to. Zolim ini maksudnya yang kita diskusikan semalam kon. Zolim ini maksudnya adalah seharusnya ikam tuh memberi 0, tapi ikam memberi 50. Kada sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya kalau berarti kada bungol ikam dungu 20 masih poinnya. Kayak ini baku, ya baku itu 1,5 pun. Di kapar. Bangang. Itu istilah kapar aja tuh baku, bangang tuh. Nah, ternyata semua itu nilai. Padahal diri kita yang sebujurnya adalah 0. Maka setiap hinaan orang, cacian orang, kita pandang sebagai pujian orang akhirnya. Dan nang memuji tuh nang dipuji sudah sampai puji kadim kepada kadim, selesai. Nah, itulah lalu bersih dah handai. Berarti lapangan itu sudah disiapkan. Nah, membersihi itulah dalam ilmu tasawuf gunanya disebut dengan tahalli ngarannya. Tahalli itu mencabut. Cabuti holo. Guluma rumput nang kadang karwani cabuti holo. Nah, itu masing-masing itulah riyadahnya di rumah tuh. Wah, jadi doktrin Bang. Biasanya cuman keyakinan tuh tanamkan. Bila ada orang yang aku bungol, itu nyemberi nilai. Karena aku 0, sudah kita paham ilmunya dah. Memainkan aja lagi tuh. Nyaman gure menyambutnya teh, nyaman menyambut ngali. Ya tak namkan itu tuh ngali tak menyambut. Orang bisa tuh ngali menyambut. Tak nam ngalinya pempian guru. Nah, itu. Jadi bila orang menyambut, kamu tuh pintar. Ini memuji Allah sebab tajali ilmu Allah pada diriku, dipuji orang itu. Jadi pintu 0 asalnya.
bahkan Erpin pun kadeda. Paham Han? Nah, 4 poin itulah aku sampaikan tadi Bang Gugun. Nah, itu masing-masing dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dalam kehidupan di laboratorium, berarti praktek di lapangan lagun lah. Nah, itu yang kita resapkan supaya lapangan di dalam hati kita nih lebar. Itu kata jeli, tahali. Katakan tahali. Tahal itu membersihkan, mencabut sifat-sifat yang kada baik, sifat ya tadi merasa hebat tuh sifat kada baik, tersinggung tuh sifat yang kada baik. Apalagi tersinggung gara-gara mendengar ceramah banget, gitu tuh mulai bahari. Ya kalau gue mulai Fathul Karib bahari, dah aku mah menyindir ya kalau. Nah, tuh ngarnya tahali, ingat kan saya tahali, mencabut, tahali. Lalu setelah taholi, hanyar taholi. Jadi ada tahali, ada taholi. Saya kita tipis banget istilahnya itu. Setelah tahali, lalu taholi. Apa itu? Menanamkan. Nah, selama ini aku masih bisa singai. Lalu menanamkan. Itu taholi. Menanamkan. Kenapa yang ditanamkan? Nur. Dalam hadis Nabi dikatakan, man dakhala nur fi qalbi mu'min. Barang siapa yang memasukkan cahaya nur Muhammad dalam hati kaum muslimin, in fasaha wa in syaraha, maka hati orang itu akan tenang dan lapang. Ketenangannya itu adalah hakiki gunai. Selama ini Pang majazi. Begitu dapat nikmat tenang. Begitu dapat kawan merimbat bunda, itu majazi. Kenapa? Karena bisa berubah. Ngaran ketenangan hakiki itu adalah tenang. Dan seterusnya tenang. Dihina orang tenang, dipuji orang tenang, dihargai orang tenang, dilecehkan orang tenang, itulah hakiki. Nabi tuh Gon. Ya kalau dihina orang, dipadahkan orang majnun, sampai ke Taib dilempari orang, santai ya Nabi. Datang orang Yahudi, Nabi mendatangi orang Yahudi, menyuapi kurma ke orang Yahudi. Sadang pulang si Yahudi ini kata tahu terima kasih, kau tahu lah. Muhammad tuh tukang sihir. Kau mun betamu lawan Muhammad tuh jangan hakon kau umpat ajarannya. Tuh ajaran sesat. Belainan lawan ajaran kita. Nah disuapin Nabi. Kenapa? Karena si Yahudi tadi memberikan vonis kepada Nabi sesat. Sementara Nabi merasa dirinya 0. Bayangkan Han. Sesat tuh anggaplah 20 memberi nilai. Nabi 0. Padahal orang apa lagi. Nabi ada aja namanya. Kita hendak beritaan orang memuji. Nah, itu asa kada tahuam leh. Kada tahuam. Ada aja yang menghina saya ininya. Itu wajar. Bagus itu Nabi aja. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada aja namanya. Banyak. Bukan ada lagi Nabi itu banyak. Nah itulah Gon, kita harus menyiapkan lapangan itu tuh. Nah untuk, itu ya kalau. Nah kapan memasukkan, lalu kapan taholinya itu kan dari tahali mencabut, lalu memasukkan taholi. Kapan mandakhala nur fi qalbin mukmin, barang siapa yang memasukkan nur cahaya di dalam hati mukmin, in syaraha in fasaha, maka orang mukmin yang kemasukan nur cahaya itu akan tenang, akan bahagia. Nur. Kapan memasukkan nurnya? Nah, Gon, kita berkisah Isra Mi'raj. Nabi kita ketika Mi'raj dibelah dadanya. Siapa nama belah? Malaikat? Jibril. Pak dibelah. Diambil hati Nabi, dibasuh pakai air zam-zam 3 kali, lalu ditutup. Dalam hadis dipatahkan, ketika malaikat Jibril membelah dada Nabi dan setelah itu ditutup,
tanpa ada bekas jahitan kita kalau pahamlah ini maksudnya. Belah dada bujuren kah, belah dada majazi kah? Coba. Kalau kita umpamanya operasi sesar, nah dibelah parut cek jahit, ada kada bekasnya, itu nang bujur, itu nang hakiki. Tapi ada clue nang disampaikan dalam hadis Nabi. Ketika Nabi dibelah dadanya, diambil hati Nabi, dibersihkan, dimasukkan ke dalam pulang, ditutup, tidak ada satupun gunai siapa nih bekas, siapa? Tidak ada satupun bekas jahitan. Ya kalah. Nah, amunnya kita dibelah bujuran, pasti ada bekas jahitan. Tapi kalau misalkan tidak ada bekas jahitan, pahamlah di situ apa maksud dibelah itu. Secara maja, nah kayak apa membelah dada secara majazi itu kayak apa? Disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, la tasulu illa bitaubatin nasuha wa talqin li ahlihi wa tarikat wa suluqu li tarikihi. Tidaklah orang itu dikatakan suluk menuju Tuhan, karena Nabi Mi'raj itu kan menuju Tuhan. Iya kah? Nah, paham ya? Nabi Mi'raj menuju Tuhan. Kan kayak itu berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, di Jannatul Ma'wa, menuju Tuhan kalahan. Nah, sebelum Nabi menuju Tuhan dibelah Allah Ta'ala dadanya, ditutup dadanya itu, tapi kan ada satupun bekas jahitan. Pahamlah kita sudah kelo di situ terbuka. Berarti belah dada bukan dasar dibedah pakai lading bedah, tapi dimasukkan nur di dalam hati Nabi. Paham? Nah, lalu diperjalankan setelah dibelah dada, hanyar Mi'raj, hanyar berdebat lawan Tuhan. Nah, itu tuh alur pikirnya. Berarti kayak itu juga kita suluk tuh kan menuju Tuhan juga. Maka syarat pertama tuh apa? Dibelah dadanya. Mana guru lading pian? Nah, kada bakal lading. Tapi maksudnya membelah dada itu dakhalan nur fi qalbi mukmin, memasukkan cahaya di dalam hati mukmin. Bagaimana itu? Illa bitaubatin nasuha. Pertama, bawa itu batna. Astaghfirullahalazim. Ya kalau kan astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Bawa bertobat dahulu orang. Setelah inya bertobat, diajak orang itu untuk bertobat. Wa talqin li ahlihi, ditalkin kepada orang yang ahli. Talqin itu artinya dibimbing, baiat. Setelah baiat, wasuluqu li tarikihi, hanyar suluk menjalankan tarikat. Begitu setelah suluk tarikat, wirid gitu ya Allah. Dari wirid datanglah warid. Wirid itu amalan, warid itu hasilnya. Nah, wirid itu ibarat orang ada tuh gunanya orang bertanam padi. Wirid. Warid kan baresnya. Dari wirid hasillah warid. Nampak aja bubuhan netizen para penonton gini aja. Hari tahu kami berkumur pokoknya. Wirid itu amaliyahnya, warid itu hasil daripada amaliyah, daripada amal itu ya hasil itu warid. Oke, Gon. Nah, begitu wirid dapat hasilnya itulah buah daripada suluk tarikat itu, jadilah tajalli ngarannya. Jadi tahali, tajalli tahap ketiga. Tajalli itu sudah nyata pada diri kita. Maka az-zikri wal mazkur wahidan. Nang berzikir, nang maingat dengan nang diingat satu. Al-abid wal ma'bud wahidan. Nang beribadah dengan nang diibadahi satu. Ya kalau nang berdoa dengan nang dipinta doanya satu.
Bila sudah satu, jadilah qul huwallahul ahad. Makanya inilah perjalanan kita amang gugun. Ini aku hanya menyingai. Insya Allah mulai pertemuan minggu depan sampai pada pertemuan selanjutnya kita sudah mulai sedikit-sedikit bertanam. Karena episode selanjutnya. Jadi kan ini spesial ben mandi apa pulang udah tahu aku. Apa ya sakan. Nah itu Perwan. Nah, jadi minggu ini spesial ben kena. Nah itu lalu kena taja. Nah inilah Rehan perjalanan daripada Solo kita. Makanya Al-Quran itu ya kalau dimulai daripada suratul Baqarah diakhiri sampai surah An-Nas. Dimulai daripada sapi betina diakhiri dengan manusia. Jadi kita manusia berjalan dari binatang menuju manusia. Itu maksudnya. Sekira ula kada lagi kita ula ikakal an'am. Ikam bukan binatang. Yang balhum abdol bahkan lebih hina lagi. Bukan itu. Tapi kita kul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad bahwa aku berlindung kepada Allah Rabbna atau Tuhan manusia. Jadi itu hanlah kita berjalan dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Dari sapi betina nang asal kita nih sapi binatang. Karena melihat ya jahirnya dilihat nang didengar nang dijahir aja didengar. Kita melihat kayu hanya sekedar kayu aja nang dilihat. Kita melihat hanyalah sekedar tipi aja nang kita lihat. Kita melihat pohon asam hanya sekedar pohon asam lah nang kita lihat. Apa bedanya dengan penglihatan binatang? Karena binatang kayak itu juga melihat. Ya kalau maka status kita pada saat itu apa Perwan? Al-Baqarah sapi betina. Maka kena naik terus Ali Imran An-Nahl sampai pada akhir An-Nas manusia insan kamil. Dalam kitab Ma'rifat itu dipadahkannya di insan kah? Inilah perjalanan kita insya Allah. Itu pembukaan. Santai aja lah. Silakanlah yang ada ditanyakan silakan. Nah sekarang kita sambung ke kitab kita. Yang ke-9 yaitu ikhlas. Artinya bersih amal kita kepada Allah Ta'ala. Maka ikhlas inilah syarat bagi dapat sekalian ikhlas itulah syarat daripada dapat pahala sekalian amal. Ya kalau karena firman Allah Ta'ala liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya sembahlah oleh kamu Allah Ta'ala itu dalam hal keadaan ikhlas baginya. Ya, jadi kita menyembah Allah terus ikhlas dalam keadaan ikhlas pada saat kita mengerjakan agama itu. Dan firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Al-Muzammil wa tabbat tal ilaihi tabtila. Artinya ikhlas engkau kepada Allah Ta'ala dengan sempurnanya ikhlas. Maka ikhlas itu terbagi dua. Pertama ikhlasul abror. Ini di makam iya karena bodoh. Nah, iya karena bodoh tuh ikhlasnya abror. Jadi kita lah, nah ikhlas abror ini masih Al-Baqarah. Nah, ikhlas mukarrabin tuh hanya An-Nas tuh kan. Ikhlas abror yaitu orang yang beramal iya karena semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala.
dan tiada mengkosot ia akan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, atau seperti memohon surga atau minta jauhkan neraka. Kada. Allah berfirman, iyyaka na'budu, akan dikau kami menyembah. Maka pada level iyyaka na'budu itu ikhlasnya disebut ikhlasul abrar. Ini sudah kada mengharap surga lagi, kada mengharap pahala lagi, hanya Allah tuh bang. Tapi dirinya tuh masih ada. Paham? Masih aku nang beribadah, masih kudratku, masih iradatku. Aku bisa membaca ini karena bacaanku. Ya kalagon. Tapi kada mengharap surga lagi, kada mengharap, kada karena takut terhindar daripada neraka lagi itu kada. Tapi hanya mengharap keikhlasan kepada Allah. Itulah pada makam iyyaka na'budu. Nah, dalam tauhid guna ini sudah ikhlas yang tinggi dalam fikih terutama. Surga ada dipandang lagi, ay pagon. Neraka kada diharap, kada ditakut-takan lagi sidin. Karena Allah tuh bang. Tuhan gitu kan. Oh mak le. Tinggi ya mun belajar Fathul Qarib masih ya kan. Fathul Qarib tuh legun le lagi nang rumus nang wajib bertamu haram ya kalau itu ya kan kayak matematika kan. Jadi kalau selama ini kita tuh mendefinisikan Allah tuh seperti ilmu fikih, seolah-olah Tuhan, rumus yang berlaku pada Allah itu adalah rumus matematika. Ya, bila kayak ini pasti pahala, padahal belum tentu. Nah, sebab kalau sesuatu itu takluk pada rumus matematika, ya kalau makhluk lainnya. Karena sesuatu yang bisa dihitung itu adalah makhluk. Matematika tuh identik dengan hitungan, identik dengan rasio perbandingan. Nah, sesuatu yang bisa dibandingkan antara satu dan lain itu makhluk lah itu. Ya kalau gon, wah aja apa yuk? Bila kayak itu neraka tuh bang, belum tentu. Di mana keadilan Tuhan? Karena kau menghitung keadilan Tuhan dengan rumus matematika. Itulah kesesatan orang. Bila kita berdoa, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Berarti gara-gara kita berdoa, gerak makhluk nang muhdas ini mempengaruhi gerak kadim. Lah itu bukan Tuhan yang makhluk, berhala lah itu. Maka runtuhkan berhala itu. Itulah berhala modern itu. Padahal nang ini bang orangnya. Nah, itu ikhlasul abror. Ini ada pulang ikhlas di bawah abror masuk dalam kategori ikhlas. Ada orang beribadah, kenapa kamu sembahyang? Untuk mengharap surga, untuk mengharap neraka, terhindar daripada neraka. Itu bukan Allah yang dicarinya, makhluk kedua. Maka pulang betapa rendahnya kualitas roh hanai orang-orang yang beribadah mengharap surga. Ini mohon maaf lah, karena aku di live streaming, mohon maaf, bukan meremehkan, melecehkan orang. Tapi mari kita berpikir. Ada orang sampai usia 60 tahun tuh ada beribadah ini sembahyang. Kenapa kamu sembahyang? Supaya dapat surga. Kenapa kamu sembahyang? Supaya terhindar daripada siksa neraka. Lalu dipikirkan surga, aku ini sengaja menahan minum arak. Supaya apa? Sebab di surga itu ada sungai arak. Siapa yang meminum sungai arak di surga itu adalah orang-orang yang berhasil menahan minum arak di dunia ini. Yang legon, kita kalahan. Nah itu lah. Ada pulang orang bersedekah di surga karena tergiur dengan bidadari. Ada orang beramal di surga karena tergiur dengan istana mewah. Mun sudah tergiur lakian lawan bidadari, binian mengharap bidadari. Bidadari lakian toh. Ngitu nang dipikirannya tuh kan mohon maaf leh.
hubungan itu kalau hubungan badan lo itu hajakah nang ikam kehendaki dalam ibadahmu. Betapa rendahnya kualitas rohmu itu hanya memikirkan di antara selangkangan haja. Yang kan naik haji, ibadah umroh hanya untuk selangkangan bidadari. Ini paham lah, ini mohon maaf lah, bukan gila ini bujur kalau itu betapa rendahnya rohmu itu. Maka orang-orang yang kayak ini nih begitu datang gune Dajjal, ini akan kena fitnah Dajjal. Makanya ujar Nabi bila datang Dajjal, bila datang Ya'juj dan Ma'juj, larilah ke gunung. Maksudnya Pak, tingkatkan level rohmu tuh, naikkan. Bukan kita naik ke gunung bubungol Dajjal. Dajjal katanya fitnah harat, naik gunung kan bisa bubungol Dajjal. Bukan itu maksudnya. Paham lah ya. Tingkatkan kualitas rohmu itu maksud naik gunung. Bila ada Ya'juj dan Ma'juj datang, naiklah ke atas gunung. Bukan gunung Meratus ikam naiki. Kadang guru hadisnya kayak itu aja, bujur. Tapi maksud naik gunung tuh kapasitas dirimu tuh tingkatkan. Ya kalau wah ini sudah mulai lahot nih mainnya nih. Maka ketika kau memandang Nur Muhammad karam gunai Dajjal makwe ana robbaka, aku Tuhanmu, kita pandang bujur di kita, nyaman hidup kita. Dajjal mengira kita mengakui inya sebagai Tuhan, padahal kita memandang muhariknya Dajjal. Nang ini pulang ya kalau ana robbahum, oh ini terbawa doktrin Ustadz akhir zaman. Tidak, engkau bukan Tuhan. Pasang tandus. Seberapa lama inya menahan hidup tandus itu. Nang ada hajagen. Banyak tuh kejadian. Ada beduit menjuntan. Hanya kada beduit. Apalagi gadis Nabi makan hanyalah zikir aja. Paham lah kan? Belum lagi Dajjal muncul. Udah gelebakan. Ya kalau pompot makan kada kawa, baca guru istighfar, baca salawat. Maka kenyang di mana salawat guru? Paham lah kan? Nah itu gue Dajjal. Maka yang dimaksud dengan Dajjal itu adalah tingkatkan. Bila engkau melihat Dajjal, naiklah ke atas gunung. Maksud naik ke atas gunung tuh bukan ke atas gunung sana, tapi tingkatkan kualitasmu. Lalu yang kedua, setelah ikhlasul muqarrabin abrar, lalu ikhlasul muqarrab artinya adalah orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Ini hampir nih bahasa anogon, bahasa majazi. Maksudnya bukan hampir apa Pak, karam. Dialah Allah, Allah itu dia. Yaitu seorang beramal tiada. Nah, tiada apa gon situ? Tiada ia mengaku dan tiada merasa dengan ikhtiarnya. Inya di dalam ma'rifatnya. Hanya saja yang dipandang amal itu semata-mata diamalkan Allah Ta'ala. Ya kalau siapa yang beramal itu? Allah. Ingat tidak memandang amalnya itu ada. Tetapi yang dipandangnya itu adalah semata-mata hanyalah Allah Ta'ala nang menggerakkan inya ketika mananya beramal. Itu ikhlas muqarrabin mereka. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, nikmatul ijad. Nang katanya tidak ada wa ma ta'malun. Berikut perbuatan kita, ciptaan. Langsung aja Bang Han, gawian kita. Ini gawian nang bepandir ni siapa? Nah, nang ka majelis ni siapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
nang mengangkat takbir haja perbuatan Allah, nang membaca haja perbuatan Allah, nang bergerak haja perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Atas dasar apa kita minta pahala lawan Tuhan? Ujar Tuhan, gawian kuberitaan. Jadi orang nang meminta pahala kepada Tuhan sebujurnya orang nang kada beadab dalam Tuhan. Lah, nang menggerakkan kita Tuhan, nang mengawalkan kita sembahyang Tuhan. Ini kan roh asalnya. Roh hakikatnya wa nafakhtu fihi min rohi. Kami tiupkan daripada kami adalah roh. Berarti roh Allah lah, hakikatnya Allah lah. Berarti ini gawian. Nah, kita sembahyang gawian hendak minta pahala lawan Tuhan. Aku nang mencangkol. Kau hanai mandor. Tuntung aku mencangkol guru berapa upahnya? Kan. Aku mencangkol nah, mana bas, aku bertabas nah basi singa ya. Paisana koreheng dia kan. Atau nang lain lah, aku bertabas nah. Aja aku nang bertabas. Tontong bertabas nah, alhamdulillah tontong. Nggih guru, ya. Ulun sudah melihat TV-an bertabas ujar marah guru 50 aja guru aja. Nah banyak kisah aja. Kalau 50 aja nah banyak kisah. Tambes aja kita. Ayo. Apa? Kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nang menciptakanmu dan apa-apa saja berikut gerakanmu ciptaan Allah. Sembahyang kita mengangkat takbir ciptaan Allah. Rokok sujud gawian Allah. Kan Allah bertahan. Tiba-tiba ya Allah mana pahalanya? Ya Tuhan. Jakanya Tuhan orang kita toh. Jih kau. Pelengkah gitu Tuhan. Sekarang sabar ya aku. Dan aku tambar jahnya. Ujur-jualan. Nang kedua pulang. Al-ikhlasu huwa tabarru anil hauli wal quwwah. Ini nih. Al-ikhlasu huwa tabarru anil hauli wal quwwah. Bermula ikhlas itu adalah huwa tabarru anil hauli wal quwwah. Orang melepaskan dirinya daripada apa itu? Melepaskan diri daripada daya upaya. Tuh. Melepaskan diri kita daripada daya upaya. Al-ikhlasu huwa tabaru anil hauli wal quwwah. Kita melepaskan diri kita daripada daya dan upaya. Maksudnya kalaupun kita bisa daya itu lain ampun kita. Lepaskan itu gunanya. Nah, dalam sembahyang lepaskan daya dan upaya itu. Nolkan diri kita, lepaskan. Allah. Mun orang naik gunanya biarlah ini bergerak sendiri. Tapi itu kan desah kita telakkan aja tak. Nah, lepaskan. Pandang bertanpa jelinya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tenggelamkan dalam Nur Muhammad bertaan. Nur Muhammad. Terus sudah kita ketahui pelan ya kalau hakikatnya zat wajibal wujud. Berarti hana yang menurut kita aku ikhlas. Selama merasa dirinya ada bukan ikhlas. Aku tuh menyumbang ikhlas. Kada mengharap apa-apa aku. Ya tapi begitu kan mengharap supaya kamu tahu bener. Ya tahunya itu yang diharap. Tahunya itu. Aku tuh kan mengharap cuma supaya kau tahu. Tahunya itulah yang diharap. Selama merasa diri kita yang masih ada, tidak akan bisa ikhlas hana. Tidak akan bisa bersih hati. Tidak akan bisa keluar dari sakit hati. Ayo Pak Guru supaya kada sakit hati, banyak zikir. Baca kepada Allah Subhanahu. Pray. Makanya diibaratkan kayak ini guna. Ada orang tahu buah jeruk. Inya nih paseh guna menyambat jeruk. Bagus kalau. Tapi kada pernah merasai jeruk tuh nah. Adalah artinya jeruk, bahkan tahu banyak bahasa tentang jeruk. Kalau dalam bahasa disebut jeruk, dalam bahasa Inggris disebut orange. Ya kalau dalam bahasa Jepang disebut ini. Orang kita menyebut limau.
Tapi hanya tahu di nama apa hasil. Bandingkan dengan ada orang menyebut jeruk mungkin kada paseh jelok jadinya, anggaplah kayak itu. Ini berarti kada paseh toh menyebut jeruk tuh kada paseh. Kemakan apa aja jelok, jelok, apa jelok? Dikira orang ngol, jelok. Kalau nah jelok jadinya Tapi inya suah merasakan nikmatnya jeruk itu gunanya. Nang satu paseh menyebut jeruk, nang satu kada paseh menyebut jelok. Pertanyaannya, tapi nang kada paseh ini inya pernah merasakan nikmatnya jeruk. Pertanyaannya, mana yang lebih bernilai di antara dua orang itu? Nang merasai gunanya. Paham? Kenapa inya bisa merasai? Karenanya sudah terbuka indranya. Ya kalau sampai kepadanya rasa jarok. Sama lawan Allah. Kita ini kan zikir ya, kalau zikir itu kan menenangkan hati dengan zikir. Zikir itu bahasa Arab artinya mengingat. Bukan menyebut mengingat. Kalau mengingat berarti sesuatu itu sebelumnya sudah kita tangkap dengan panca indera. Kemudian pada kesempatan lain kita ingat. Contoh, aku mengingat pancis. Aku menghayal mengingat pancis. Bisa lah mengingat, bisa. Tapi syaratnya sebuting. Sebelumnya aku sudah berdebat dengan pancis. Pancis ini kutangkap dengan beberapa panca indera sebelumnya. Kurekam. Aku anggaplah kada tahu pancis. Lalu aku bertakon lawan gun pancis tuh kayak pagarang gun. Ini guru pancis guru. Oh ini kah? Oh ini pancis leh. Nah, kupinan duit pancis sebelumnya. Ku tangkap dengan panca indera. Indera penglihatan, ku lihati ini pancisnya. Ya kalau indera perasa, ku raba-raba ini pancisnya. Ya kah? Minimal 2 indera atau lebih. Mungkin kalau ada bau, ku picik-picik gasnya. Oh kayak ini bau gasnya. Ya kalau mungkin, tapi anggaplah 2 indera aja dulu. Di antara panca indera nih, indera penglihatan kita tangkap pancis, ya kah? Nah kemudian indera peraba kita raba ini pancis. Kemudian aku mendengar dari gugun informasi bahwa ini ngarnya pancis. Berarti 3 indera yang berperan. Sudah aku tangkap nih, masuk ke dalam memoriku ini pancis. Begitu suatu saat aku tulang, kadingat membawa pancis. Maka aku cari, mana pancis? Tak tinggal pancis nih. Karena kadida. Saat aku bahar pancis, ingat kada kelon pancis tuh? Ingat. Karena sebelumnya aku telah tangkap dengan panca indera. Itu untuk perkara yang basar. Sementara Allah zat yang laisa. Tapi kita bepada mengingat Allah. Tapi kita kada pernah menangkap hakikat Allah melalui pandangan kita di alam lahut. Bohong mengingat Allah tuh. Sebagai pancis nih. Cuman bedanya pancisnya alam syahadah. Berarti indra nang syahadah menangkap. Kalau Allah tinggal beda lahut beda dimensi alamnya aja. Nah, bagaimana mengaktifkan itu? Itu kan yang akan kita riyadhahkan dalam berbagai pengajian kita. Ya kalahan itulah. Nah, itu ikhlas mukarrabin. Jauhnya nih. Kesini aku. Jadi ikhlas itu menghilangkan daripada merasa bisa, merasa punya kekuatan, merasa huwa tabaru anil hauli wal quwwah. Nah, itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau kami minta tolong dan taat dalam menjauhi maksiat. Inilah dinamakan ikhlas muqarrabin. Itu amal billah, yang artinya amal dengan pertolongan Allah. Lalu kasapuluh tadabbur li qiraatihi. Artinya memikirkan bacaan. Boleh aja Bang memikirkan bacaan, tapi jangan sampai terlalu fokus. Ya kalau nang iyanya
Wasyahadah. Kalau nyakawa tadabur likiraati memikirkan bacaan plus musyahadah TOP BGT ya kalagan. Kemudian yang ke-11 adalah munajat. Jadi takbiratul ihram kasat ta'arat ta'yin ya kah? Nah setelah itu ihram. Mi'raj munajat. Nah setelah munajat hanyalah tabdil terganti. Begitu munajat berkata dan terhadap rohnya dan siri-sirinya berkata, inilah sebenar-benar batin sembahyang. Nah mudah-mudahan sembahyang kita sampai tabdil. Minggu depan sekali pertemuan lagi. Nah ini makna bacaan ini kita barangnya apakah aku baca atau kelewati berarti kita bertamak nih para lagi gunai kitab ini ya kalau nah udah ada berkah manfaatnya kita istirahat dulu kita lanjutkan dalam kitab Barincong Al-Fatihah. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin.